Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih ngerasa gemes pas lihat siswa kita itu hafal mati, tapi kok kayaknya nggak paham esensinya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas dua alat sakti yang bisa mengubah hafalan jadi pemahaman yang sesungguhnya. Siap? Nah, ini dia pemandangan yang pasti udah akrab banget buat kita semua kan? Siswa bisa dengan lancar nyebutin rumus, hafal tanggal-tanggal penting, tapi begitu kita kasih pertanyaan yang sedikit beda, kenapa ya bisa begitu? Atau gimana kalau situasinya diubah? Kelas langsung hening, blank. Nah, inilah musuh bersama yang bakal kita taklukkan bareng-bareng hari ini. Dan percaya deh, ini bukan cuma sekedar nyari metode ngajar yang baru. Ini tuh sebuah misi besar, sebuah pergeseran yang fundamental. Apalagi dengan semangat kurikulum merdeka sekarang yang benar-benar mendorong kemandirian berpikir. Jadi, misi kita bersama adalah menciptakan ruang untuk apa yang kita sebut pembelajaran mendalam. Terus apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam ini? Coba bayangin gini deh. Ini bukan tentang ngisi ember di kepala siswa dengan air informasi sampai penuh. Bukan. Tapi, ini tentang ngajarin mereka cara bikin jaringan pipa yang nyambungin setiap tetes informasi itu jadi satu sistem yang bermakna. Jadi, pas mereka ketemu masalah baru, mereka nggak bingung, tapi justru bisa ngalirin pengetahuan itu buat nemuin solusi. Coba deh kita lihat bedanya. Ini kontras banget. Di sebelah kiri, itu ibarat kita punya setumpuk balok Lego yang berantakan. Banyak sih, tapi nggak ngebentuk apa-apa. Itulah pembelajaran permukaan. Nah, tujuan kita ada di kanan. Bantu siswa kita merakit balok-balok itu jadi sebuah bangunan yang kokoh, yang punya makna. Setiap balok nyambung, saling menopang satu sama lain. Oke, sekarang ayo kita buka kotak peralatan kita. Alat pertama yang bakal kita ambil namanya taksonomi Bloom. Kalau kita mau ngebangun gedung pencakar langit pemikiran di benak siswa, ya Bloom ini cetak birunya, peta yang nunjukin fondasi mana yang harus dibangun duluan sebelum kita pasang atapnya. Nah, ini dia kuncinya. Bloom itu nggak terlalu peduli dengan apa yang siswa pelajari, tapi bagaimana mereka mikirin materi itu. Ini jadi semacam kompas buat kita. Sebelum kita bikin aktivitas kelas, kita jeda dulu sebentar, terus tanya sama diri sendiri. Oke, saya mau siswa saya ngapain dengan pengetahuan ini? Cuma ingat aja? Atau saya mau tantang mereka buat bikin sesuatu yang baru dari situ? Dan inilah tangga menuju pemahaman itu. Coba lihat, 3 anak tangga pertama, mengingat, memahami, menerapkan, ini seringkali jadi zona nyaman kita. Banyak dari kita, mungkin tanpa sadar, seringnya berhenti sampai di situ aja. Padahal harta karun pemahaman yang sejati, itu adanya di puncak, menganalisis, mengevaluasi, dan puncaknya mencipta. Nah, misi kita adalah jadi pemandu yang nggak ngebiarin siswa kita berhenti di tengah jalan. Oke, cetak biru udah di tangan. Tapi gimana kita tahu kalau bangunan yang kita bikin itu beneran kokoh atau cuma kelihatan bagus dari luar? Nah, disinilah alat kedua kita masuk. Mari kita ambil taksonomi Solo, si alat pengukur kedalaman kita. Di sini nih permainannya jadi beda. Kalau Bloom fokusnya ke proses yang terjadi di dalam kepala siswa, Solo fokus ke bukti nyata yang keluar dari mulut atau tulisan mereka. Solo nggak nanya, siswa udah menganalisis belum? Tapi dia bakal lihat hasil analisisnya dan nanya, seberapa dalam analisisnya, seberapa kaya koneksinya. Jadi kita lihat kualitas hasilnya, bukan cuma nyentang prosesnya udah selesai. Solo ini memetakan perjalanan pemahaman jadi 5 tahap yang keren banget. Bayangin siswa lagi lihat lukisan. Tahap awal mereka bahkan nggak sadar itu lukisan. Terus mereka bisa nunjuk, oh itu ada satu pohon, itu unistruktural. Lanjut lagi, ada pohon, ada rumah, ada awan, ini multistruktural. Terus ada momen ajaibnya. Oh, ini tuh lukisan pemandangan desa pas sore hari, itu relasional. Dan puncaknya mereka bisa bilang, gaya melukisnya mirip sama pelukis X, ini pasti aliran impresionisme deh, itu abstrak diperluas. Keren kan? Dan ini dia momen ahanya. Coba perhatikan tabel ini baik-baik. Selama siswa kita masih ada di level unistruktural atau multistruktural, mereka itu sebenarnya masih main di permukaan aja. Lompatan besar ke pemahaman mendalam itu terjadinya di sini, di level relasional. Disitulah momen klik terjadi di kepala mereka. Mereka nggak lagi cuma ngumpulin fakta, tapi sudah mulai merajutnya jadi sebuah cerita utuh. Inilah garis finish yang kita tuju. Oke, kita udah punya cetak biru. Itu si Bloom. Dan kita punya alat ukur. Itu si Solo. Keduanya udah hebat banget kalau dipakai sendiri-sendiri. Tapi kekuatan yang sesungguhnya, the real magic, itu muncul pas keduanya kita kawinkan. Yuk, kita lihat gimana duet maut ini beraksi.
Kalau kita lihat sekilas, kayaknya mereka ini berlawanan ya. Yang satu sibuk sama rencana dan proses yang ada di pikiran, yaitu Bloom. Yang satu lagi fokus sama hasil akhir yang kelihatan, yaitu Solo. Seolah-olah mereka ini dua pendekar dari perguruan yang berbeda. Jadi, siapa yang bakal menang? Tentu aja itu pertanyaan jebakan. Jawabannya bukan siapa yang menang, tapi gimana mereka berkolaborasi. Ini bukan pertarungan, ini adalah sebuah tarian yang indah. Belum ngasih kita peta perjalanannya. Sementara Solo itu ibarat GPS yang secara real time ngasih tahu posisi kita. Anda sudah sampai di sini atau belok kiri untuk pemahaman lebih dalam. Keduanya itu nggak bisa dipisahkan. Dan inilah contoh konkretnya, biar makin kebayang. Misalkan tujuan kita menurut Bloom adalah siswa mampu menganalisis ekosistem kolam. Nah, lihat ini. Siswa A, jawabannya, ada air. Oke, ini baru level unistruktural. Siswa B jawab, ada air, ada ikan, ada tumbuhan. Lebih baik, tapi masih multistruktural, baru daftar doang. Terus siswa C ngejelasin, tumbuhan dimakan ikan kecil, terus ikan kecilnya dimakan ikan besar. Nah, ini baru namanya relasional. Dan puncaknya, siswa D bisa memprediksi kalau pupuk dari sawah masuk ke kolam, alga bakal meledak dan ikan bisa mati. Wow, itu level abstrak diperluas. Satu tujuan belajar, tapi bisa menghasilkan 4 level kedalaman yang beda. Inilah kekuatan kombinasi Bloom dan Solo. Oke, teorinya udah mantap nih. Sekarang waktunya kita turun gunung dan lihat gimana semua ini kelihatan di medan pertempuran yang sebenarnya, yaitu di ruang kelas kita masing-masing. Nah, ini contoh yang umum banget. Siswa hafal di luar kepala rumus fotosintesis. Secara Bloom, ini baru C1, mengingat. Secara Solo, ini unistruktural. Mereka tahu satu resep, tapi nggak tahu kenapa garam harus dimasukin sebelum gula, atau apa fungsi tiap bahannya. Mereka belum paham seni memasaknya. Sekarang kita naik sedikit. Siswa udah bisa ngerjain soal Pitagoras yang polanya itu-itu aja. Di level Bloom, ini udah C3, menerapkan. Lumayan. Tapi, hati-hati, ini seringkali cuma multistruktural. Mereka kayak robot yang ngikutin perintah, kuadratkan sisi A, kuadratkan sisi B, jumlahkan, terus agarkan. Tapi coba deh tanya, kenapa sih harus dikuadratkan? Apa hubungannya sama luas persegi? Kemungkinan besar mereka bakal diam. Prosedurnya tahu, konsepnya kosong. Dan inilah inti dari semuanya. Hafal rumus fotosintesis atau Pitagoras itu bukan garis finish, itu baru garis start. Tugas kita sebagai arsitek pembelajaran adalah berhenti ngasih soal-soal yang cuma nguji ingatan atau penerapan prosedural. Kita harus berani ngerancang tantangan yang maksa mereka untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Biar mereka terpaksa naik level ke relasional dan abstrak diperluas. Kita yang mendorong mereka keluar dari dataran rendah hafalan menuju puncak pemahaman. Kalau dari semua obrolan kita hari ini, ada satu kalimat yang perlu Anda catat, tempel di meja kerja, atau mungkin jadi status, inilah kalimatnya. Simple banget, tapi bisa mengubah segalanya. Gunakan Bloom untuk merancang jalurnya, gunakan Solo untuk memeriksa tujuannya. Sekali lagi, rancang dengan Bloom, periksa dengan Solo. Dan sebagai pemikiran penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. AI sekarang udah bisa mengingat, memahami, dan menerapkan jauh lebih cepat dan akurat daripada manusia manapun. Semua level berpikir tingkat rendah, LOTS, udah diambil alih. Jadi apa yang tersisa untuk kita ajarkan ke anak-anak kita? Jawabannya adalah semua yang ada di puncak. Kemampuan melihat koneksi yang nggak kelihatan, memberikan penilaian yang bijaksana, dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Itulah wilayah manusia. Dan disitulah Bapak dan Ibu Guru, letak masa depan dan relevansi kita semua.